Ya, baik kita mulai saja ya anak-anakku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suimin, Ibu Tririni, kemudian Bapak Ibu Guru, Kak Naya selamat datang SMP Pembangunan Jaya dan anak-anak Ibu yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Jaya. Jaya. Ya, pagi ini kita berbahagia sekali ya kita kehadiran kakak alumni yang insya Allah nanti akan berbagi cerita dengan kita semua yang akan dipandu oleh Ibu Fikri. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran. Mari sama-sama kita menundukkan kepala, berdoa menurut ajaran agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Silakan Bu Fikri dan Kak Naya. Terima kasih Bu Kiki. Oke. Selamat pagi semua anak-anak. Semangat terus ya. Oke. Selamat pagi yang terhormat Bapak Sugimin dan Ibu Tririni, Manajemen Sekolah Pembangunan Jaya, Bapak Ibu Guru dan karyawan, Kak Anasya Diandra selaku pembicara pagi hari ini, serta anak-anakku yang kusayangi dan banggakan. Jaya. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam pamong bersama virtual hari ini. Oke, apa kabar Kak Anasya? Pagi Bu, baik alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke. Perlu diketahui nih anak-anak, Kak Anasya ini adalah seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran ya Kak ya, betul ya. Kayak hari ini Kak Anasya akan sharing ilmunya sama kalian. Nah sebelumnya bacakan dulu untuk data diri dari Kak Anasya. Suaranya agak putus-putus nggak ya? Atau slow motion? Kedengaran tuh Bu? Kedengaran jelas ya? Jelas, oke. Iya Pak. Jelas, oke. Oke, nama lengkapnya adalah Anasya Diandra Atma Dikusuma. Tempat tanggal lahir Jakarta 29 Desember 1997. Riwayat pendidikan SD Santa Maria, SMP Santa Ursula Jakarta, SMP Pembangunan Jaya Bintaro, Binus School Serpong, SMA-nya di Binus, lalu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Faculty of Medicine, Nursing and Health Science Monash University Australia. Nah, prestasi akademik dan non-akademik dari Kak Anasya, yang pertama Olimpiade Ilmiah Mahasiswa Cabang Debat Bahasa Inggris Universitas Indonesia, juara kedua tahun 2018, lalu Meridian Cup 7 Emergency of Traffic Accident and Cardiovascular System, juara 1 Cerdas Cermat Tanggap, juara 2 Simulasi Bencana tahun 2018, lalu awarded high distinction grade GPA 4.0 Monash University 2020. Riwayat pekerjaannya adalah medical educator at sembuh.id. Lalu ada quotes untuk adik-adik sekalian, yaitu you only fail when you stop trying. Nah, oke, itu adalah data dari Kak Anasya. Untuk itu, kami persilakan untuk Kak Anasya untuk sharing-sharing ilmunya. Dipersilakan Kak Anasya. Aku langsung share screen aja ya. Ya, boleh. Nggak bisa. Aku nggak bisa share screen ya.
Oh, tunggu sebentar. Pak Saiful atau Bu Kiki nggak bisa share. Pak Saiful. Oh, udah. Nggak bisa. Oke. Oke, apakah terlihat? Yap, sudah. Udah kelihatan. Oke, kalau gitu. Udah kelihatan. Kelihatan. Saya mulai ya. Putus-putus nggak sih suara saya? Enggak, Kak. Lancar kok suaranya. Jelas. Oke. Jelas. 7-8 tahun lalu tuh saya ada di posisi adik-adik sekarang. Duduk terus waktu Jelas. dapat sharing dari Kak Dimas, karena waktu itu beliau sharingnya tentang gimana sih dia bisa kuliah teater sampai ke Jerman. Nah, sekarang aku juga bakal sharing, tapi aku bakal sharing gimana sih aku bisa kuliah ke FKUI dan sampai ke Australia. Oke. Nah, ini sedikit tentang aku. Jadi, seperti disinggung Bu Fikri tadi, aku aku sekolah di PJ itu pas SMP, dan di sini aku cuma 2 tahun, soalnya aku anak baru sebenarnya. Aku baru masuk ke PJ itu kelas 8. Terus dari PJ aku lanjut ke SMA Binus, terus tahun 2016 aku masuk di FKUI sampai sekarang. Jadi kuliahnya lama, teman-teman aku udah pada lulus, udah pada kerja, aku masih kuliah. Terus terakhir 2020 akhir aku lulus dari Monash University dari Fakultas Kedokterannya. Nah, ini tuh pertanyaan yang sering banget aku dapat dari adik kelas aku yang mau masuk FK, kayak Kak, di FK tuh kerjanya ngapain sih, belajarnya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti kuliah-kuliah pada umumnya yang lulusnya 3,5 tahun, di FK juga kayak gitu. Jadi 3,5 tahun tuh dibagi ke 1, 2, 3 sama yang setengah tahun ini kan. Nah, di tahun pertama ini karena kita masih mahasiswa baru banget, jadi semuanya tuh serba basic. Jadi ada basic biomedical science atau ilmu biomedik dasar. Jadi tuh ini sebenarnya kayak pelajaran biologi SMP SMA sih kalau kalian udah belajar sistem ekskresi, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, bakal dibahas lebih lanjut dan lebih dalam di ilmu biomedik dasar ini. Habis itu ada yang namanya bioethics atau kaidah dasar bioetika. Itu tuh kita akan diajari beberapa dilema yang mungkin kita hadapi dalam karir kita sebagai dokter. Misalnya, kamu sekarang cuma punya 1 obat nih, tapi depan kamu tuh ada pasien satu umur kakek-kakek 80, satu lagi masih muda, umur 25 tahun. Kalau misalnya kamu cuma bisa nyelamatin salah satu, mana yang bakal kamu selamatin dan alasannya apa? Kamu harus bisa justifikasi. Terus contoh lainnya misalnya kamu jadi terjaga di IGD, terus ada pasien datang kecelakaan dan kira-kira kayaknya bakal selamat nih kalau kamu harus amputasi. Nah, apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Kamu harus bisa menjustifikasi. Padahal pasiennya nggak bisa nolak kalau misalnya dia harus diamputasi misalnya. Terus kita juga belajar basic life support atau bahasa Indonesia itu bantuan dasar. Jadi kalau kalian suka nonton tuh di film-film, misalnya ada pasien jatuh sampai megangin dada, terus ada penolong yang lain neken-neken dadanya. Nah, itu tuh yang namanya basic life support. Kita juga diajarin di situ. Terus, ini ada foto teman aku pas lagi melakukan basic life support. Jadi kan dia tuh terdiri dari kompresi dada sama napas buatan ya. Cuman kayaknya di era sekarang tidak mungkin kita dapat napas buatan, jadi ini nggak dilakukan lagi. Terus, ada pelajaran disaster management juga atau pengelolaan bencana. Jadi kita tuh diajarin gimana sih cara jadi tim medis kalau misal ada bencana. Gimana cara kita bisa mengevakuasi korban dalam waktu sesingkat-singkatnya dan save sebanyak-banyaknya. Ini ada foto aku pas aku lagi ikut Meridian Cup tadi yang udah dibilang sama Bu Fikri juga. Ini pas lagi lomba simulasi bencananya. Jadi itu waktu itu temanya adalah kecelakaan lalu lintas. Jadi aku sama teman-teman aku tuh dikasih senario, ada kecelakaan lalu lintas dan korbannya segini, kita harus bisa mengevakuasi. Nah, ini waktu itu ceritanya pasiennya tuh kecelakaan motor, jadi kita pindahin ke tandu, terus di belakang aku nih teman-teman aku lagi pada menyelamatkan korban yang ada di dalam mobil gitu. Dan itu tuh hektik banget, jadi kita semua tuh harus serba lari-lari, harus sigap gitu. Terus waktu itu tuh senarionya kalau nggak salah,
20 menit kemudian tuh mobilnya bakalan meledak. Jadi kita harus bisa keluar dari zona yang bahaya dan bawa korban yang sebanyak-banyak yang kita mampu gitu. Terus itu kalian juga udah mulai belajar di laboratorium, jadi belajarnya pakai spesimen di preparat gitu. Terus kalian lihat di bawah mikroskop. Nah, terus ada juga yang namanya keterampilan klinik dasar. Ini tuh adalah skill yang bakal kalian perlukan kalau misalnya jadi dokter. Misalnya kayak belajar nyuntik, belajar masangin selang ke pasien. Dan di KKD ini tuh belajarnya ada 2 macam. Kita bisa pakai orang beneran, misalnya kita lagi mau wawancara psikiatri ya, wawancara analisis gitu. Dan kalau misalnya hal-hal yang bersifat prosedural itu kita latihannya pakai phantom atau boneka manekin. Nah ini contohnya waktu itu teman aku lagi KKD, lagi masang kateter urin. Dan ini kan nggak mungkin kita lakukan sama pasien beneran ya, jadi kita latihannya sama boneka atau manekin gitu. Karena ini masang kateter urin, kalian tahu ya ini phantomnya berbentuk apa. Terus, ini juga ada foto pas KKD intubasi. Jadi kalau misalnya kalian sering dengar, oh ya pasien ini udah dimasukin ICU, udah pakai ventilator. Nah, dipasangin ventilator itu lewat prosedur intubasi ini. Jadi mulutnya dibuka, terus dimasukin selang ini namanya endotracheal tube, terus ada sungkupnya juga, ada pumpnya juga, dan lain sebagainya. Nah, terus di KKD, selain KKD ini kita juga belajar anatomi. Dan karena anatomi ini kan kita belajar tubuh manusia dan pakai kadaver atau mayat beneran, jadi kita tuh nggak boleh foto-foto di dalam ruang anatominya karena nggak etis. Jadi aku ambil foto dari internet aja. Jadi ini tuh gambar yang sangat merepresentasikan gimana sih kuliah anatomi tuh. Nah, jadi tuh nanti kadaver atau mayatnya tuh ditaruh di meja ini, terus nanti ada satu dokter yang ngejelasin dan kita semua tuh berkerumun karena kita tuh pengen denger dokter yang ngejelasin, karena susah banget kalau kita yang nyari-nyari sendiri kayak gitu. Makanya teman-teman aku tuh kadang suka sampai manjat kursi biar benar bisa lihat kayak dokter itu ngejelasin apa sih. Terus kita juga belajar modul lain, misalnya ilmu kesehatan anak, tumbuh kembang, DMS tuh dermatomuskuloskeletal atau tulang, otot, sama kulit, terus gastrointestinal atau pencernaan, respi, dan kardio. Oh ya, di FK itu belajarnya lebih proaktif, jadi nggak kita yang disuapin sama dosennya, walaupun kita juga dapat kuliah-kuliah yang kita duduk di kelas dan dosennya ngasih PPT dan sambil ngejelasin, tapi kita tuh juga diminta buat aktif. Jadi buat belajar sendiri tuh kita biasanya dikasih yang namanya pemicu atau trigger. Jadi misalnya nih kasusnya kehamilan sungsang tuh bahaya nggak sih? Dan di sini tuh kasusnya aku dapat waktu itu ibunya umur 21 tahun, lebih muda dari aku. Terus ini kehamilan pertama, dia hanya cek kehamilan 2 kali, abis itu dia merasakan nyeri tiap kali bayinya bergerak, dan dia kesulitan bernapas, tinggi dan beratnya sekian-sekian. Nah, buat kita bisa menjawab kehamilan sungsang itu bahaya nggak sih? Kita tuh harus mikir kira-kira kita mau nyari apa. Jadi waktu itu aku diskusi sama teman aku, gimana kalau kita bahas fisiologi atau proses terjadi kehamilan yang normal dulu. Terus kita bahas gimana sih pembentukan embrio sampai jadi janin, sampai jadi bayi. Nah, terus mekanisme orang lahirin tuh kayak gimana sih, hormon apa yang ada, terus prosesnya kayak gimana. Dan habis itu kayak, terus kalau misalnya dia sungsang, treatmentnya diapain? Apakah bisa lahir normal? Apakah bisa sesar? Apakah bayinya diputar pas lagi di dalam? Nah, itu kita cerita sendiri. Itu nanti di akhir diskusi baru kita akan diklarif sama dokter yang sesuai sama topiknya gitu. Terus kita masih ketemu KKD juga, terus ada modul-modul kayak metabolic endokrin, reproduksi. Ini waktu itu lagi modul reproduksi. Terus hemato-onkologi, saraf jiwa, dan terakhir di akhir tingkat 3 itu kamu akan mengalami yang namanya riset atau skripsi. Ini topik riset aku, waktu itu aku risetnya di bidang diabetes, dan ini dosen bimbing aku, ini namanya Dr. Trimovita, ini Dr. Nengtina. Waktu itu mereka yang ngajakin aku riset, dan aku waktu itu masuk grup riset mereka. Terus, ini foto pas aku lagi abis sidang skripsi, ini aku lagi nahan silok ya, kayak aku jutek banget. Terus, nah, selesai skripsi tingkat 4 itu, karena aku masuk ke kelas inter, aku tuh abroad ke luar negeri, makanya tadi dibilang aku kuliah di Monash tahun tuh karena ini aku abroad. Terus kalau kalian perhatiin tuh,
baju yang aku pakai di sini sama pas aku pakai baju aku pas sidang. Ini karena aku sidang sama berangkatnya tuh barengan, jadi aku paginya sidang, terus sorenya aku berangkat karena aku ngerjain skripsinya. Nah, habis itu ini kan aku kelas internasional. Kalau misalnya teman-teman aku di kelas reguler, mereka tingkat 4 tuh mulai koas. Jadi kalau misalnya tadi kita belajar cuma sama aktor atau sama manekin, mereka tuh belajar sama pasien beneran. Kayak ini mereka teman aku namanya Gita, dia tuh belajar ngejahit pas lagi operasi. Terus ini tentu saja diawasi sama dokternya. Terus mereka juga ada kegiatan jaga malam, terus masih ada kuliah juga, terus jaga di poliklinik gitu deh. Jadi kayak perbedaannya cuma pas koas kalian beneran lebih hands on sama pasiennya, kayak ilmu-ilmu yang kalian udah pelajari di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 tuh kepakainya di koas gitu. Terus persiapan masuk FKUI, kayak banyak banget. Aku nggak akan ngejelasin semuanya, cuman aku bakal rangkum top 3 yang menurut aku paling penting. Yang pertama itu kenali minat sama bakat kamu. Jadi singkatnya minat itu apa sih? Minat itu ketertarikan kamu di mana? Kamu sukanya apa? Kalau bakat itu kelebihan kamu di mana? Kamu jagonya pelajaran apa misalnya? Kalau aku tuh dulu pas SMP aku sukanya tuh pelajaran yang menghafal dan bisa aku mengerti gitu loh. Aku kurang suka hitung-hitungan. Jadi aku tuh dulu sukanya pelajaran biologi sama sejarah, soalnya kayak beneran kita bisa menghafal dan kayak cerita gitu loh. Misalnya kita bernapas, udara masuk lewat hidung, habis dari hidung kemana? Ke paru-paru, habis dari paru-paru kemana? Ditukar kan udaranya di paru-paru dan lain sebagainya. Nah, terus kenali minat sama bakat kamu. Terus tipe belajar kamu juga menurut aku nih membantu. Kamu tuh tipenya orang yang visual kah? Kamu bisa belajar dengan efektif kalau kamu melihat? Apakah kamu orang yang auditori dengan mendengar, atau kinestetik yang kamu harus gerak dan kamu coba-coba sendiri gitu. Nah, ini tuh setahu aku banyak tesnya di internet, cuman waktu itu aku dapat kesempatan buat ikut tes minat bakat, terus ternyata tuh aku orangnya orang yang auditori, jadi aku tuh lebih suka kalau misalnya ini aku datang kuliah, aku duduk paling depan, terus aku nyalain recorder di HP, terus aku taruh sebelah speakernya, jadi begitu dosen ngomong, HP ku ngerekam, terus sampai rumah atau di mobil aku bisa ngedengerin lagi. Atau enggak kalau misalnya pagi-pagi mau ujian tuh, aku datang lebih pagi biar kalau teman-teman aku lagi bahas soal tuh ngomong-ngomong, aku bisa dengerin. Nah, terus aku tuh ternyata paling tidak jago di bidang kinestetik, makanya kalau di FK tuh anatomi aku lemah banget kan, itu karena kamu harus beneran proaktif, kamu harus nyari-nyari ini otot apa sih, ini saraf apa sih, ini pembuluh darah apa, dan itu tuh aku kayak bingung banget, makanya aku tuh lebih bisa kalau diajarin sama teman. Nah, itu tipe belajar. Terus yang terakhir adalah kenali diri kamu sendiri. Mungkin apa ya, aku juga masih belajar gimana sih caranya aku bisa kenali diri aku sendiri, strength aku di mana, weakness aku di mana, gimana caranya aku bisa overcome weakness itu. Cuman mungkin bakal lebih bantu kalau kamu minta pendapat orang-orang terdekat, kayak misalnya kamu konsul sama guru BP atau sama wali kelas kamu, atau nanya sama orang tua kamu, kayak aku tuh belajarnya gimana sih, aku cocoknya kira-kira masuk kuliah apa sih, nah gitu. Terus, oh iya, ini waktu itu tuh aku, karena aku SMA-nya di BINUS, aku tuh nggak dapet materi Kurnas, jadi tuh aku juga harus nyari tahu sendiri gitu loh, karena materi di BINUS kan beda sama materi yang nanti akan diujiankan buat masuk kuliah kan. Jadi dulu tuh dari kelas 2 SMA aku udah bimbel di SSC di sebelah PJ. Habis itu aku lulus, dan setelah lulus baru aku kuliah di aku bimbel di tempat bimbel yang emang beneran fokus buat latihan soal-soal, jadi kayak drill gitu loh. Jadi aku masuk jam 8, terus dari jam 8 sampai jam 3 ngerjain soal, terus kalau misalnya aku lagi ambis, aku lanjut lagi sampai jam 8, jadi kayak seharian di tempat bimbel ngerjain soal gitu. Tapi tidak semenyeramkan yang seperti kedengarannya kok, karena seru juga kayak bimbel tapi bareng teman-teman yang punya semangat dan visi yang sama, yaitu pengen masuk kuliah yang bagus. Nah, terus aku juga dulu tuh subscribe kayak Kuiper namanya, tapi ada juga setahu aku tuh Ruang Guru, terus Zenius, cuman yang gratis juga ada kok. Dulu aku juga belajar dari YouTube juga, kayak zaman aku tuh udah banyak, pasti zaman kalian lebih banyak lagi kalau kalian mau nyari di YouTube video-videonya. Oke, dan yang terakhir itu saya jangan lupa daftar dan berdoa supaya apapun hasilnya kelak itu yang terbaik buat kalian. Terus, oh ya, ini aku masih punya pengumuman
pas aku diterima di FKUI kayak, aduh itu tuh kayak satu hari terlama dalam hidup aku karena pengumumannya tuh waktu itu jam 2 siang, aku tuh dari jam 7 udah bangun karena aku nggak bisa tidur, jadi tuh kayak nungguinnya lama banget dari jam 7 sampai jam 2, cuman begitu hasilnya keluar kayak, lega banget, alhamdulillah. Tuh. Terus, oh ya, istirahat sebentar ya, kayak dari tadi aku ngomong, kalian bosan sih, jadi kalau kalian mau cuci muka, kalau mau stretching, karena di sini aku bakalan ngomongin tentang gimana sih aku bisa kuliah di OSI. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di OSI tuh aku kuliahnya di Monash University dan itu tuh di Melbourne. Nah, kalau kalian lihat dari peta Australia yang segede gambreng nih, Melbourne tuh letaknya di bawah banget, jadi deket banget sama Kutub Selatan, makanya pas winter tuh kayak dingin banget, aku nggak kuat. Nah, habis itu aku tapi kuliahnya nggak di Melbourne-nya banget, ini kan Melbourne pusat kotanya ya, aku tuh kuliahnya di Clayton, jadi kayak dari Melbourne naik kereta setengah jam tuh nyampe di Clayton. Dan alasan aku pengen kuliah di Clayton bukan di Melbourne-nya itu adalah karena topik riset yang aku mau tuh adanya di sana. Jadi tuh aku risetnya benar-benar dari nol gitu loh. Jadi dan aku tuh lebih apa ya istilahnya, lebih berhubungan sama pasien. Kalau misalnya yang di Melbourne itu teman-temanku pada ambil karena kerjanya cenderung lebih gampang. Jadi kayak kamu cuma analisis datanya udah ada, tinggal analisis hasilnya. Kalau aku tuh mulai dari awal lagi. Jadi ini tuh rumah sakit tempat aku riset. Jadi rumah sakitnya tuh kayak rumah sakit rujukan gitu. Kalau di Jakarta mungkin kayak RSCM kali ya. Dan itu tuh sibuk banget. Kayak aku tuh tinggal di sebelah rumah sakitnya, 10 menit dari rumah sakitnya. Kayak tiap malam tuh pasti ada aja helikopter ambulans bolak-balik karena saking sibuknya. Tuh, terus oh ya di OSI tuh aku nggak kuliah yang dosen yang ngasih kuliah PPT terus ngejelasin, tapi di sana tuh aku fokus sama risetnya. Jadi riset aku tuh di bidang preservation of placental cells. Jadi si sel-sel placenta ini tuh diambil dulu dari placenta yang bentuknya utuh dan diekstrak jadi bentuknya cuma sel dan dibekuin lagi. Soalnya aku tuh pengen tahu kayak bisa nggak sih sel-sel placenta tuh dibekuin dan dipakai lagi tapi kualitasnya tetap sama. Dan ini supervisor aku namanya Dr. Sarah sama Prof. Yuan. Terus, ini pas pasca waktu itu supervisorku dia ke rumah, terus ngasih kayak keranjang coklat banyak banget. Jadi dia seru banget. Terus si Prof. Yuan dia itu udah nggak ngajar lagi di Monash, dia tuh udah bantu-bantu di Kemenkesnya Victoria gitu deh. Aku seneng banget, aku terharu banget aku bisa kerja sama dokter dan prof yang hebat ini. Terus, oh ya ini yang aku bilang tadi, kayak kerjaanku tuh beneran ngambil sel dari plasenta. Jadi kalian bisa lihat ya, ini bentuknya plasenta utuh, ini yang ada di kantong plastik kuning ini. Jadi karena lab aku tuh sebelahan sama rumah sakit, jadi tuh begitu ibunya ngelahirin, bayinya keluar, plasentanya tuh langsung dimasukin ke dalam kantong plastik kuning ini, kantong infeksius, terus langsung dibawa ke lab aku. Jadi begitu sampai lab aku tuh bahkan plasentanya masih anget karena saking freshnya. Nah, habis itu dari plasenta ini kayak dipotong kecil-kecil, terus kayak dikerok gitu supaya jadi jaringan-jaringan. Dan si sel-sel plasenta yang gede ini, si plasenta yang gede ini nanti di layer lagi di sini supaya bisa disentrifugasi atau diputar, jadi aku bisa mendapatkan sel-sel yang aku mau. Nah, kalau kalian kelihatan di sini, yang lapisan warna putih ini selnya, yang lapisan merah itu sel darah merahnya, karena kan nggak murni ya, di plasenta tuh selnya ada macam-macam. Cuman yang aku mau tuh selnya warna putih ini. Nah, habis itu selnya aku ambil, aku taruh di slide di preparat kayak gini, terus bisa kelihatan deh nih yang warna hijau-hijau itu tuh sel-selnya. Gitu. Terus setelah aku ngambil si sel-sel itu juga harus aku presentasiin lagi depan profesor-profesor yang lain kayak kenapa kamu tertarik riset ini, emang apa pentingnya sih kamu bisa ngebekuin plasenta, kenapa sih sel plasenta itu menarik dan lain sebagainya. Kayak aku jelasin metodenya gimana, hasilnya kayak gimana, discussionnya kayak gimana, dan ini depan Profesor Megan, Profesor Rosemary, dia tuh dokter anak, terus ini kayak teman riset aku yang lain gitu. Terus pas aku di OSI tuh aku juga sempat merasakan yang namanya lockdown, dan gak cuma sekali tapi 2 kali. Jadi
kalau kalian lihat nih awal-awal lockdown tuh kalau nggak salah bulan Maret, aku tuh berangkat ke Australia tanggal 5 Maret dan minggu depannya itu udah lockdown. Jadi aku telat berangkat seminggu aja tuh aku hampir nggak kuliah di Australia. Jadi kayak itu memorable banget. Jadi kalau kamu lihat nih di sini makanan-makanan tuh pada habis. Orang-orang tuh ternyata pada panic buying juga, nggak cuma di Indo tapi di Aussie juga. Terus ini waktu itu daging-daging juga habis, kayak beneran kosong gitu. Padahal itu biasanya selalu penuh. Makanya aku pas sampai sana kayak wow. Terus tisu-tisu juga habis, toilet paper. Makanya ini begitu aku nemu tisu kayak aku seneng banget. Dan waktu itu tisunya juga dijatah. Jadi satu orang tuh cuma boleh beli satu roll gitu. Terus harga masker juga $45 sampai $500.000. Untungnya aku nggak beli karena aku tuh udah bawa masker dari Indo. Jadi aku udah dibekelin. Jadi sampai sana aku nggak perlu beli masker lagi. Terus di sana juga selain riset, aku juga nyempetin buat jalan-jalan karena di sana kotanya bagus banget ya. Kayak aku tuh waktu itu ke Pantai Brighton namanya. Itu yang paling terkenal tuh kayak ada rumah warna-warninya gitu. Biasa orang suka foto-foto di sini. Terus waktu itu aku sama teman-teman aku juga ke Phillip Island, terus ada koala, terus kita foto-foto sama koalanya. Nah, terus ini City of Melbourne-nya. Jadi kalau aku di Clayton tuh biasanya tuh beneran rumah-rumah doang, rumah sakit doang. Kalau kamu ke Melbourne tuh beneran ada gedung-gedung tinggi, terus ada tram juga. Pokoknya kayak lebih Jakarta gitu deh, lebih rame. Terus, ini pertanyaan yang aku sering dapet juga kayak, Kak, emang di FK belajar terus ya? Di FK bisa jalan-jalan nggak sih? Dan jawabannya adalah tentu saja belajar terus. Tapi aku juga nyempetin buat ikut organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di FK gitu. Jadi waktu itu tuh, misalnya nih contohnya, aku sama teman-teman aku, waktu itu kita ke Papua bareng-bareng sama anak-anak Mapala atau mahasiswa pecinta alam. Jadi anak-anak Mapalanya itu pengen kayak eksplorasi di Papua tuh ada tempat wisata apa sih yang belum ke blow up, yang orang-orang nggak tahu tapi sebenarnya bagus. Nah, terus mereka juga ngajakin anak-anak FK buat, yaudah sekalian aja kalian bakti sosial di sana. Kita yang ekspedisi, kalian yang bakti sosial. Nah, terus waktu itu tuh kita nebeng sama pesawat TNI AU. Terus ini waktu itu lagi di mana ya? Di Manado deh kalau nggak salah, baru sampai Manado. Terus, ini kan nebeng pesawat Hercules ya, pesawat kargo. Jangan bayangin kayak naik pesawat Garuda atau SQ yang kursinya 3 gitu. Enggak. Ini tuh dalamnya tuh kayak beneran kayak ruangan kosong ya, pesawat kargo. Jadi isinya kayak banyak barang-barang. Kayak ini ada ban. Terus waktu itu aku duduknya di atas koper, sebelah aku tuh kandang ayam. Dan di atas aku tuh kayak peralatannya Mapala gitu yang kapal-kapal gitu. Jadi aku kayak sepanjang perjalanan aku kayak please jangan jatuh. Dan itu tuh aku karena naik sama TNI juga, dia tuh nggak straight dari Jakarta ke Papua. Jadi tuh kayak dari Jakarta terus ke Malang kalau nggak salah. Habis itu dari Malang ke Gorontalo ke Manado Biak. Terus di Biak ini baru naik kapal, kita bisa ke Manokwari-nya gitu. Terus ini dia fotonya aku di tempatnya namanya tuh Pegunungan Arfak, kayak 6 jam dari Manokwari dan harus naik mobil kayak nih yang buka gini. Tapi waktu ini waktu berangkat ke sananya aku nggak di bagian belakangnya. Cuman kalau misalnya sepanjang di Pegunungan Arfaknya aku bisa duduk di belakang. Cuman pas di sananya karena jalannya tuh nanjak dan bahaya, kayak jalannya tuh sempit dan kanan tuh jurang, jadi kayak kita semua harus di dalam gitu. Terus nah, ini tuh kayak medannya waktu itu di Papua kayak gimana. Jadi karena itu tuh benar-benar 6 jam dari Manokwari, jadi kayak akses ke sana tuh juga nggak gampang. Kalian bisa lihat kayak kiri kanan nih masih hutan, terus jalanannya belum ada yang ada aspalnya. Terus waktu itu tuh aku waktu itu pernah naik ambulans juga kan. Ambulansnya juga ambulans jeep gitu loh, bukan ambulans biasa. Dan waktu itu tuh ambulansnya ngestak di lumpur. Jadi kita semua tuh harus turun, terus ada yang bantu ngedorong, terus ada mobil yang narik. Itu kayak seru banget deh, pengalaman tidak terlupakan pas aku baksos di Papua tuh. Terus, ini pas aku sampai Pegunungan Arfaknya, kayak penduduk lokalnya ngasih sambutan tari-tarian gitu. Terus ini kegiatan baksosnya, aku lagi ngecek glukosa, gula darah, terus asam urat sama kolesterol. Jadi diambilnya pakai darah di ujung jari, kayak ditusuk ke jarum, terus nanti dimasukin alatnya ini, nanti kebaca gitu kadar gula darahnya berapa, kolesterolnya berapa, dan lain sebagainya. Terus ini ada dokter juga dari puskesmas setempat yang
waktu itu ikutan kita juga dan dia lagi meriksa telinga. Terus ini aku lagi jadi asisten dokter sama kakak kelas aku ini namanya Kak Luther, dia udah jadi dokter dan sekarang dia udah jadi residen anestesi. Waktu itu ini pasiennya kayak, kalian notice nggak sih dia pasiennya ini kelihatan unik soalnya dia tuh ternyata punya albino. Jadi kalian tahu ya orang-orang Papua tuh penampilannya seperti apa, kulitnya warnanya lebih gelap dibanding misalnya orang-orang di Pulau Jawa. Cuman bapak ini tuh kulitnya beneran putih banget putih. Ternyata pas kita anamnesis kita tanya, oh bapak itu punya albino gitu. Terus di FK selain aku ke Papua, aku juga ikutan badan namanya tim bantuan medis. Nah waktu itu tuh aku sama teman-teman aku lagi ngasih pelatihan bantuan hidup dasar kayak yang aku kasih lihat di slide pertama tadi yang ada yang kita ngasih kompresi dada, napas buatan. Nah ternyata tuh bantuan hidup dasar nggak hanya harus dilakukan oleh dokter atau para medis, orang awam tuh harusnya juga bisa. Nah jadi kita waktu itu ngadain pelatihan kayak gini pakai manekinnya juga. Terus waktu itu aku jadi tim medis di aksi aku lupa deh, pokoknya ada mahasiswa UI demo di depan Mahkamah Konstitusi dan itu mungkin ada potensi kerusuhan, makanya tim medis kita semua diturunin buat jaga-jaga. Terus ini aku sama teman aku waktu itu lagi jalan-jalan ke naik gunung gede, terus pulangnya tuh ada air terjunnya gitu. Sama ini aku jadi tim medis sama kakak kelas aku waktu itu lagi ada musikal petualangan Sherina, jadi aku jadi tim medisnya juga. Jadi kalau misalnya ada pemerannya yang kesleo atau luka, waktu itu kita yang nolongin. Terus aku juga pernah ikutan sirkumsisi massal ini sama kakak kelas aku, ini pasiennya jadi aku blur aja. Jadi pas aku ikut sirkumsisi massal ini juga ada tingkatannya. Awalnya tuh aku nggak boleh langsung megang anaknya, jadi aku beneran kerjanya pas awal-awal banget tuh aku cuma megangin kaki atau ngambilin tisu, atau kalau dokternya keringetan kayak dok sini saya lapin gitu. Abis itu baru naik tingkat aku boleh megang instrumen atau alat-alatnya, tapi aku juga nggak boleh megang alatnya ini harus khusus karena kan tangan aku tuh nggak bersih, jadi cuma boleh pegang luarnya terus dijatuhin ke dalam si bak ini. Jadi gitu deh. Abis itu baru aku naik tingkat, aku boleh jadi kooperator namanya. Jadi kalau misalnya anak berdarah, aku yang neken, aku yang dep, terus kalau misalnya ada jahitan yang kebuka, aku yang jahit lagi, dan terakhir baru aku boleh jadi operator atau beneran yang melakukan sirkumsisi sama anaknya, gitu deh. Seru. Terus ini waktu itu aku sama teman-teman aku lagi ikut 5K run, kayak lari 5 kilo sama lem mineral. Terus aku jalan-jalan ke Bandung sama teman-teman aku. Terus waktu itu anak-anak FKW diundang ke acara Kick Andy buat perayaan ultah 100 tahunnya RSCM gitu. Kita foto bareng. Kalian bisa lihat di YouTube waktu itu yang jadi bintang tamunya tuh dosen-dosen sama profesor-profesor aku di FKW RSCM juga. Terus waktu itu aku ke Jepang sama teman-teman aku. Ini ada cerita unik karena kita tuh punya grup namanya tuh HKBP atau Himpunan Anak Kedokteran Baru Putus. Jadi kita semua waktu itu baru putus dari pacar, kita masuk grup itu. Terus kita kayak jalan-jalan yuk biar sedih. Terus awalnya kita kayak kita tuh awalnya mau ke India, terus kayak jangan India, Jepang aja, Eropa aja, terus kayak Eropa kemahalan, Jepang aja, yaudah kita ke Jepang. Terus udah tuh kita 1 tahun nabung, kalau misalnya ada yang mau jajan kita kayak ingetin kayak lo kan lagi nabung gitu. Pokoknya kita kayak setahun itu kita berhemat supaya kita bisa jalan-jalan di akhir tahun. Nah terus terakhir aku juga diminta sama Bu Kiki buat sharing ke kalian gimana sih caranya kita bisa menjaga kesehatan selama pandemi. Yang pertama tentu saja 3M, aku yakin kalian udah kenyang banget ya sama poster ini. Yang pertama itu dari 3M adalah menjaga jarak. Nah, kalau misalnya kalian ada di kerumunan, sebisa mungkin jaga jarak, kayak jangan dekat sama orang lain dalam jarak 1 meter. Cuman tetap aja, sebaik-baiknya kita menjaga jarak tuh adalah kita menghindari kerumunan. Jadi kalau misalnya nggak perlu-perlu banget, nggak usah keluar, apalagi ketemu kerumunan. Nah, yang kedua adalah memakai masker, dan kita memakainya tuh harus dengan cara yang tepat, kayak misalnya kita mau melepas maskernya juga dengan hati-hati gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pakai masker, maskernya itu harus nutupi hidung dan nutupi dagu, dan kita tuh lepasnya nggak boleh masker bagian depannya tuh kita pegang-pegang kan. Kalau misalnya kita pakai masker, segala kuman, bakteri, virus kan nempelnya pada bagian depan masker kan. Jadi cara melepasnya itu adalah dari kuping,
Habis itu kita langsung cuci tangan. Dan cara melepas masker ini yang menurutku sangat penting karena ternyata ada penelitiannya di rumah sakit, banyak tenaga medis yang justru kena COVID karena dari prosedur melepas APD atau alat pelindung diri termasuk masker yang salah gitu. Makanya harus hati-hati banget. Dan tentu saja habis kita lepas masker ini, langsung cuci tangan. Dan yang terakhir adalah mencuci tangan, dan ini tuh ada panduannya dari WHO, gimana sih kita bisa cuci tangan 6 langkah yang benar. Jadi tuh pertama pergelangan tangan, terus punggung tangan, sela-sela jari, terus sela-sela jari yang bagian depan, habis itu kita kunci tangannya kayak gini, terus jempol, baru ujung jari kita gosokin sama pergelangan tangan. Nah, sebenarnya kenapa sih kita tuh harus cuci tangan dengan cara yang ribet, cara yang panjang kayak gini? Ini tuh ada alasannya guys, jadi ini aku ada videonya. Nah, ini cara pertama, baru pergelangan tangan, terus sela-sela jari, tapi kan punggungnya belum kena tuh, belum kena sabun, makanya kita gosokin punggungnya lagi. Habis itu, ujung jarinya tuh belum kena, makanya gerakan yang mengunci tangan kayak gini, terus jempolnya juga belum kena kan, makanya kita bersihin, terus ujung-ujung jarinya. Dan terakhir baru pergelangan tangannya. Gitu. Dan setelah ini kan tangan kita udah bersih, jadi kalau bisa nutup kerannya jangan pakai tangan yang kita udah cuci tangan tadi, kan kita nggak tahu kan orang megang kerannya kayak gimana. Jadi kalau bisa tuh ambil tisu, baru kita ambil tisu dan tutup kerannya, terus langsung dibuang gitu. Terus cara yang kedua adalah tetap berolahraga. Nah, kalau dari WHO tuh anjurannya kalau untuk orang dewasa tuh 30 menit per hari atau 150 menit per minggu kalau misalnya intensitasnya sedang, tapi kalau intensitasnya berat 90 menit per minggu aja cukup. Cuman kalau kalian kan masih anak-anak, jadi kalian olahraganya sehari 1 jam, dan saranku tuh pilih olahraga yang beneran kalian suka. Kalau misalnya kalian sukanya lari, ya udah lari. Kalau misalnya kalian sukanya yoga, ya udah yoga. Pokoknya tuh yang penting badan kita tetap olahraga sejam sehari. Dan kalaupun misalnya kalian harus olahraga di luar, tetap pakai masker ya teman-teman. Nih kayak aku tuh olahraganya sekarang aku suka jalan 10.000 langkah per hari. Ini aku nggak lari, aku berani cuma jalan aja. Kadang aku jalannya sama anjing aku, terus aku tetap pakai masker karena kan kita nggak tahu kapan kita bakal ketemu orang. Terus kadang aku juga suka ikutan olahraga online gitu yang ada instrukturnya dan kita ngikutin gerakannya. Itu menurutku lebih menyenangkan karena jadi termotivasi sih karena olahraganya rame-rame. Terus yang terakhir adalah tentang Zoom fatigue. Ini tuh kayak common banget kita hadapi apalagi di era PJJ kayak gini yang kita semua harus di depan komputer seharian. Nah, kalau tips dari aku, persiapannya adalah sebelum Zoom tuh siap-siap dulu. Pokoknya kita juga nggak cuma sebelum Zoom sih, sebelum kita memulai hari, kita juga harus siap-siap. Misalnya kalau mau olahraga dulu, kalau kalian suka ngopi-ngopi dulu, terus kalau bisa sebelum kita kerja tuh pakai baju yang emang menunjukkan kita siap kerja. Jadi kalau misalnya aku masih pakai piyama atau aku masih pakai daster kan kayak masih vibe pengen tidur gitu loh. Jadi aku kerjanya nggak semangat, makanya siap-siap dulu. Terus kalau misalnya di tengah-tengah tuh aku biasanya lebih suka belajar pakai metode yang 25. Jadi 20 menit aku fokus, nggak main HP, nggak ada distraksi, tapi 20 menit itu aku fokus, dan setelah 20 menit aku istirahat selama 5 menit. Dan kalau misalnya aku belajar kayak gini tuh aku bisa beneran 2 jam aku ngerjain sesuatu non-stop gitu loh, karena lebih efektif. Yang aku lakukan tadi kayak ada quick break sebentar, itu tuh gunanya supaya nggak bosen gitu. Terus kalau misalnya aku sih ngerasa lebih fokus kalau misalnya ngedenger kuliah tapi yang ngomong tuh satu orang doang dibanding yang gallery view gitu yang rame-rame. Jadi kalau misalnya boleh memungkinkan ganti ke speaker view aja. Dan setelah Zoom meeting biasanya aku suka nge-review jadwal Zoom meeting aku selanjutnya, kayak kalau misalnya nggak perlu-perlu banget atau bahasannya singkat bisa dibahas lewat line atau WA, kayak yaudah deh nggak usah pakai Zoom biar nggak PP banget gitu. Dan ini quote yang aku pengen sampaikan ke kalian, you only fail when you stop trying. Jadi ini tadi udah dibahas juga sama Bu Fikri di awal. Ini menurut aku quote yang sangat
miss dalam gitu loh, kayak kalau misalnya di FK aku kayak banyak menghadapi misalnya kayak semacam kegagalan, padahal itu kayak ya udah hal yang biasa, kayak misalnya aku remet, nilai aku jelek, itu tuh bukan hal yang memalukan atau hal yang bikin kalian jadi berhenti gitu loh. Justru kegagalan sebenarnya adalah bukan ketika kalian dapat nilai jelek, tapi ketika kalian misalnya dapat nilai jelek dan hasil nggak memuaskan, tapi kalian nyerah dan kayak yaudah deh, kayaknya gue nggak mampu. Nah, itu menurutku definisi kegagalan yang sesungguhnya. Dan terakhir ini waktu itu foto angkatan aku pas hari pertama kuliah, kita disuruh bikin konfigurasi FKWI 2016. Mau WA aku kalau mau email atau nanya-nanya, atau kalau kalian mau bikin grup line, terus invite aku juga boleh, kontak aku di sini. Itu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Anasya. Wah, seru banget ya. Dari yang pelatihan-pelatihan medis, terus pengalamannya selama jadi tim medis, keren banget. Sama yang terakhir, tips-tips tetap fit selama pandemi. Oke, untuk anak-anak silakan ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Anasya, siapa tahu karena senang pelajaran biologi ya Bu ya, Kak, aku jadi ibu ya, pelajaran biologi terus jadi terinspirasi, wah kayaknya seru nih kalau misalnya kita belah paru-paru itu di sebelah mana atau apa, siapa tahu anak-anak juga mau jadi dokter. Ayo, boleh open mic atau di chat kalau malu. Mana nih, kayak kalau misalnya belum ada, saya coba pertanyaan buat Kak Anasya ya. Aku agak penasaran nih sama Kak Anasya, kenapa pilih Fakultas Internasional, Kak? Adakah motivasi atau inspirasi dari luar atau apa gitu, Kak? Kenapa tuh? Oke, pasti. Jadi sebenarnya dari sebelum aku masuk kuliah tuh aku udah cari-cari kayak FKU itu ada program yang internasional, ada kelas reguler, terus ternyata nggak cuma UI, UGM tuh setahu saya juga ada, terus UNAIR juga ada kelas internya, terus ITB juga, ini bukan FK sih, cuman di angkatan saya tuh waktu itu ITB juga baru buka kelas inter, dan di kelas inter ini kita bisa dapat kesempatan buat riset di luar gitu loh. Dan menurut aku tuh dari dulu emang tertarik riset karena menurut aku riset di Indo tuh kayak apa ya, kalau FKI itu fokusnya tuh kita lebih ke kuratif, kita lebih ke pengobatan, kita lebih ke gimana kalau udah sakit kita sembuhin. Cuman aku pengen dengan riset ini kita bisa jadi tahu sebelum ada penyakit ini gimana sih perjalanan penyakit itu, gimana sih apa yang bisa kita lakukan supaya sebelum ada penyakit akhirnya jangan sampai sakit dulu. Kayak aku tertarik banget riset-riset gitu, dan kebetulan yang opportunity yang gede kalau misalnya aku mau riset adalah di kelas inter. Oke deh. Ayo, mana yang lain? Malu-malu nih. Ayo dong. Udah jelas ya penjelasan aku. Ayo dong. Mau tanya. Oh, ya silakan Hanun. Ujian yang paling susah apa, Pak? Kenapa? Ujian paling susah sebelum masuk. Ujian sebelum Hanun boleh diulangi lagi? Di FK. Ujian paling susah di FK. Nah, menurut aku apa ya? Kalau dari kalau dari menurut aku tuh paling susah anatomi. Jadi, ini aku belum jelasin ujiannya gimana. Jadi kalau misalnya di FK tuh per modul, jadi misalnya modul ginjal, modul kulit, itu tuh kita di akhir bakal ujian kayak ujian kamu di SMP sekarang. Jadi ujiannya pakai pilihan ganda, ada soal kamu tinggal jawab. Tapi itu kan kayak teorinya ya. Terus kalau misalnya ujian anatomi itu
kita di lab anatomi dan udah ada meja-mejanya, jadi tuh kayak ada 30 meja berjejer 10, 10, 10 gitu, terus nanti ujiannya tuh pakai timer, jadi tiap 1 menit kita pindah meja, kita pindah meja, kita pindah meja kayak gitu. Dan soal-soal di anatomi itu adalah misalnya kayak apa namanya, ada spesimen tangan nih, terus dari tangan tuh ditunjuk kayak pakai post-it atau pakai jarum gitu, kayak bukan otot yang ditunjuk, dan itu tuh menurutku susah mungkin karena spesimennya juga udah lama banget di sana, jadi tuh warnanya tuh udah nggak kayak kalau tangan kita sekarang kan masih kelihatan ya, masih segar gitu. Kalau di lab anatomi tuh kayak beneran serat-seratnya doang, jadi aku tuh kayak susah banget bedain mana otot, mana pembuluh darah, mana saraf, kayak gitu sih. Terus sama yang aku paling susah tuh yang ujian si KKD tadi, yang keterampilan klinik dasar. Itu tuh ujiannya mirip-mirip sama anatomi. Jadi tuh kayak misalnya 10 menit kita di ruangan 1, terus bel kita pindah ke ruangan 2, ke ruangan 3. Dan di tiap ruangannya itu udah ada dokter yang bakal muji kita, dan itu tuh ada checklistnya. Jadi apakah kita mengucapkan salam, apakah kita mencuci tangan, apakah kita ngasih inform consent atau minta izin sebelum kita melakukan sesuatu. Terus itu kan yang kayak hal-hal yang bersifat etika gitu ya. Terus kalau misalnya kita ngelakuin prosedurnya, apakah kita ngelakuinnya prosedurnya dengan tepat, apakah urutannya benar, apakah misalnya kalau kita ngejahit, jahitannya rapi, dan lain sebagainya. Hal-hal penting yang aku tuh orangnya kurang teliti, jadi kadang-kadang kalau misalnya aku buru-buru atau udah teliti, jadi ya udah biar semuanya kayak hilang. Gitu. Oke deh, gitu ya Hanun. Mungkin Hanun kayaknya pengen jadi dokter nih. Mau ngikut jejaknya. Amin. Ikut jejaknya Kak Anasya. Belajar anatomi Nun dari sekarang Nun, lihat-lihat. Oke, satu lagi siapa? Dari kelas 9 sudah, mungkin adik kelas 7 atau kelas 8. Nanya, Bu. Ya, silakan. Pak, mau nanya, kalau dokter kan ada banyak jenisnya tuh, kayak dokter bedah atau anak-anak. Nah, untuk masuk FK tuh kita milih nggak sih, atau misalnya gimana? Soalnya tadi kan kakak tentang ibu hamil, tapi waktu skripsi juga ada yang diabetes. Oke, wah pertanyaan kamu ambil sekali, kamu udah tahu ya dari sekarang ada dokter itu apa aja. Nah, jadi kalau misalnya aku kuliah sekarang itu, kuliahnya masih pendidikan dokter umum, jadi kita makanya belajar semua hal yang hal-hal dasar yang bakal kepake selama kamu jadi dokter gitu. Kalau kayak tadi aku jelasin, kita tuh harus bisa minimal bantuan hidup dasar atau yang ngasih kompresi dada sama napas buatan tadi. Kita harus bisa anatomi, kita harus bisa tahu gimana sih sistem-sistem di tubuh kita bekerja, itu tuh basic banget yang kita harus tahu. Terus kalau misalnya ada pasien gawat darurat, kita juga harus bisa tahu apa yang kira-kira mengancam nyawanya dan kita bisa selamatin gitu. Itu pendidikan dasar yang diajarin di pendidikan dokter umum. Cuman kalau misalnya kamu lulus, nanti setelah kamu jadi dokter umum, baru kamu bisa milih spesialisasi yang kamu mau. Misalnya kamu pengen masuk spesialisasi oksigen, kamu kuliah lagi berarti 4 tahun kayak gini juga. Cuman karena kamu udah jadi dokter, kamu beneran latihannya sama pasien, gak cuma teori-teorinya aja. Terus misalnya kamu jadi dokter mata, kamu juga kuliah lagi 4 tahun gitu. Jadi emang menjadi dokter itu ternyata lama. Oke, gitu. Ya. Gitu ya Saras ya. Kalau berarti iya. Kalau dari dokter umum bisa ngambil masih pendidikan dasarnya dulu ya Kak ya, baru nanti bisa masuk ke spesialis yang lainnya. Oke deh, kalau ya, gitu. Tadi aku mau ngejelasin juga kenapa aku bisa risetnya di 2 tipe yang berbeda itu, karena pas kalian milih judul skripsi tuh kalian juga kalian juga pilihannya banyak gitu loh. Kalau aku dikasih file kayak isinya tabel-tabel, oh dokter ini lagi buka riset, dokter ini spesialis ini. Nah kalau aku tuh ngambil risetnya di bagian fisiologi dan diabetes. Soalnya lagi ada lowongan di situ, makanya aku bisa daftar, dan aku risetnya di diabetes. Terus pas di Australia juga aku lihat tapi risetnya, oh ini departemen oksigen lagi ada riset, terus kayak, oh iya kan aku S1-nya udah tentang diabetes, aku pengen nih kalau di riset aku bakal tahu bisa oksigen gitu. Oke, gitu ya adik-adik semua. Jadi tahu, siapa tahu nanti
dari dasar udah tahu dari sekarang, mungkin nanti pas SMA bisa lebih memperdalam lagi untuk ilmu-ilmu kedokteran. Oke, kalau gitu mungkin Pak Gimin atau Bu Rini bisa memberikan kesan dan pesan untuk kita. Ya, terima kasih Bu Fikri. Selamat pagi, Anasya Diandra. Terima kasih atas tip-tipnya ya, Nas ya. Dulu kalau pas masuk Pak Gimin yang terima, cuman setelah itu kita tinggal ke SMA ya. Oke, terima kasih pengalaman yang luar biasa ya. Dari perjalanan kalian, kamu menyiapkan dari ke FKUI, dari sampai di FKUI, sampai bagaimana. Kami yang senang adalah bagaimana anak-anak kami yang kamu contohkan untuk pelayanan sosial. Ya, ini luar biasa baik ya. Untuk saat ini adalah memang sangat dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak, walaupun sampai numpang dengan kargonya di AU ya, tapi itu adalah sebagai pengalaman yang tidak terlupakan dan itu adalah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan adik-adik kamu juga bisa nanti mencontoh ya, dimanapun, bukan di kedokteran, di fakultas apapun bisa melakukan pelayanan sosial ya untuk itu. Dan mudah-mudahan studinya cepat selesai, sukses ya untuk Anasya, dan kami saling mendoakan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat seperti yang kamu sampaikan, bagaimana tip-tip menjaga kesehatan, kebugaran, termasuk cara belajar melalui daring. Ya. Saya kira itu saja dari saya, Bu Fikri. Terima kasih, Nasya. Sehat selalu, sukses ya buat Nasya segera selesai. Terima kasih Pak Sugimin atas pesan dan pesannya. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat Kak Anasya nih atas sharing ilmunya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Pengalaman-pengalaman juga keren banget Kak Anasya. Makasih udah sharing-sharingnya Kak. Iya. Sukses terus buat Kak Anasya ya. Untuk anak-anak kalau mau nanya-nanya lagi bisa tadi lewat IG-nya Kak Anasya atau lewat email Kak Anasya. Cuma bisa fokus dong, nggak bisa send. Aku mau ini nomor. Oh iya, silakan boleh. Oke, dan yang terakhir kutipan dari Kak Anasya yang kata-kata motivasinya itu benar-benar ya, apa tadi dalam banget lah. Kalau kegagalan itu, kalau misalnya tidak dicoba lagi, itu yang paling fatal. Kegagalan sesungguhnya tuh, kalau misalnya sudah gagal, tidak pernah mau mencoba lagi. Itu quotes dari Kak Anasyanya. Semoga bermanfaat buat semua. Oke, terima kasih Kak Anasya, makasih buat adik-adik juga semua. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Kiki. Oke, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Fikri, terima kasih banyak Kak Naya, luar biasa banget pengalamannya selama kuliah di FKUI. Semoga Kak Naya cepat selesai kuliah, cepat menjadi dokter, dan cepat mengabdi kepada masyarakat Indonesia. Kita support semua yang Kak Naya perjuangkan selama di FKUI. Terima kasih anak-anakku juga yang sudah menyimak dan juga sudah belajar dari Kak Naya. Nah, Kak Naya sangat terbuka sekali. Kalau adik-adik semua setelah ini ada yang mau langsung bertanya, bisa DM Kak Naya langsung di IG-nya atau lewat WhatsApp-nya. Nah, itu saja. Terima kasih. Untuk acara berikutnya, anak-anakku kelas 8, kelas 9 silakan boleh keluar dari Zoom meeting ini dan silakan kalian bisa masuk ke kelas kalian, kecuali yang kakak OSIS kelas 8. Dan untuk anak-anakku kelas 7 tetap berada di Zoom meeting ini, kalian akan mengikuti pengarahan untuk kegiatan kawah kepemimpinan. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan juga terima kasih anak-anakku semua. Sampai ketemu lagi di pamong berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Naya. Makasih Bu. Terima kasih. Makasih Naya. Terima kasih banyak. Selalu ya. Ini Pak Ipul.
Makasih Bu, makasih Pak. Makasih Pak, makasih Bu, makasih Kak. Terima kasih Mbak Oke. Yana. Makasih.